Cinta 100 tahun. Tuan muda, ini adalah video rekaman kegiatan di kampus Nyonya Elia. Ucap Nul sembari menyerahkan sebuah plastis pada tuan mudanya. Gabrieli yang sedang memakai dasi pun menerima plastis tersebut. Dia tersenyum membayangkan antusiasme istrinya setiap kali melihat video yang berisi kegiatan-kegiatan di kampus. Apakah sudah ada guru khusus yang akan membimbing Elia nanti? Tanya Gabrieli. Sudah tuan muda? Pria atau wanita? Gabrieli langsung siaga, dia tidak akan membiarkan satupun pria bisa berada dekat dengan istrinya. Hal ini sudah dia bahas dengan Glenn beberapa waktu lalu, karena sekarang posisi mereka sama-sama sedang terancam oleh para buaya kampus. Ditambah lagi Elia tidak mau identitasnya aslinya terungkap, semakinlah Gabrieli berpikir keras memikirkan cara untuk menghalau semua pria agar tak berganitan saat Elia mulai masuk ke universitas. Wanita tuan muda namanya Nona Safira. Dia adalah mantan guru les Nyonya Elia dulu. Jawab Nun. Safira, kenapa dia? Gabrieli tentu saja belum lupa kalau Safira sudah angkat tangan saat memberikan bimbingan belajar pada istrinya. Meski lulus dari universitas ternama dunia, nyatanya hal itu tak membuat Safira mampu menjadi seorang guru yang hebat di hadapan Elia. Entah istrinya yang terlalu pandai, atau Safira yang mudah menyerah. Jadwal les yang harusnya berjalan selama 6 bulan harus berakhir singkat karena semua materi sudah diselesaikan dengan baik oleh si murid. Mengingat kejadian unik itu membuat Gabrieli tak tahan untuk tidak tersenyum lucu. Istrinya memang sangat sulit ditebak. Saat saya mendatangi pihak kampus, mereka semua kaget melihat nilai yang Nyonya Elia dapatkan ketika melakukan bimbingan belajar, tuan muda. Dan kebetulan saat itu Nona Safira juga ada di sana. Jadi pihak sekolah langsung menunjuknya sebagai penanggung jawab atas pembelajaran Nyonya Elia nanti. Dia awalnya menolak, tapi setelah saya ancam, akhirnya dia bersedia dengan syarat kalau dia akan mencari teman yang bisa membantunya menangani Nyonya Elia. Jelas Nun. Kau sudah katakan padanya kalau semua guru yang akan membimbing Elia haruslah seorang wanita? Tanya Gabrieli mengingatkan. Sudah tuan muda, saya. Tok tok tok. Permisi tuan muda, maaf mengganggu. Gabrieli menatap sekilas ke arah pelayan kemudian menganggukkan kepala. Ada apa? Nyonya Elia sudah bangun dan beliau menanyakan keberadaan Anda. Jawab si pelayan. Karena tak ingin mengganggu istirahat istrinya, Gabrieli sengaja mandi dan berpakaian di ruangan lain. Semalam tidur Elia tidak terlalu nyenyak. Dia meringis kesakitan akibat luka bekas operasinya yang terasa nyeri dan juga gatal. Sebenarnya Gabrieli juga kurang tidur, tapi dia tidak terlalu lesu karena sudah terbiasa begadang untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Katakan padanya aku akan segera datang sebentar lagi, ucap Gabrieli. Baik tuan muda, kalau begitu saya permisi. Nun, pergi dan jagalah Nyonya Elia dulu sampai tuan muda selesai bersiap, sahut Nun. Baik Nun. Sepeninggalan si pelayan, Gabrieli buru-buru merapikan pakaiannya. Dia berkaca memastikan kalau penampilannya sudah rapi. Nun, kau harus memastikan Elia baik-baik saja selama aku berada di kantor. Dan juga, semua makanan yang akan dia makan harus melewati pemeriksaan yang ketat. Aku tidak mau kalau kesehatan Elia sampai terganggu jika ada salah satu dari kalian yang lalai menjalankan tugas. Ucap Gabrieli memberi peringatan keras. Baik tuan muda, saya akan menjaga Nyonya Elia dengan sebaik-baiknya. Anda tidak perlu cemas. Gabrieli mengangguk. Setelah itu dia bergegas pergi menuju kamarnya untuk menemui Elia. Gabrieli tersenyum ketika mendapati sang istri tengah bercengkrama dengan pelayan yang menemaninya. Wah Kak Iel, kau tampan sekali, puji Elia dengan mata berbinar. Sebelum menjawab, Gabrieli meminta semua pelayan yang ada di sana untuk keluar dari kamar. Keningnya mengerut saat melihat semangkuk bubur hangat yang masih belum tersentuh di atas meja. Kenapa buburnya tidak dimakan, Aku ingin Kak Iel yang menyuapiku makan. Boleh, jawab Elia malu-malu. Entahlah, tiba-tiba saja saat bangun tidur, Elia ingin sekali bermanja pada sang suami. Dia berpikir kalau perhatian dari Gabrieli akan membuat proses pemulihannya bisa semakin cepat. Jujur saja, Elia sudah tidak sabar ingin segera masuk ke universitas. Juga karena sebentar lagi akan memasuki musim panas, Elia ingin sesegera mungkin meminta Lepi mengajarinya menjadi seorang model, karena Grandma Clarissa sudah berjanji akan menggelar peragaan busana musim panas dengan dia dan Lepi menjadi model utamanya. Kenapa istriku yang cantik ini tiba-tiba manja sekali ya? Ledek Gabrieli sembari mengambil mangkuk berisi bubur, kemudian duduk di sisi ranjang. Ada yang bilang kalau perhatian dari suami adalah obat yang paling ampuh untuk mengobati penyakit, Kak. Makanya aku ingin mengambil semua perhatian kakak supaya aku tidak sakit-sakit lagi, sahut Elia jujur.
Gabrieli terkekeh, dia meniup bubur hangat tersebut sebelum mulai menyuapkannya pada Elia. Sayang, saat kuliah nanti Sapira yang akan menjadi dosen pembimbingmu, tidak apa-apa kan? Kak Sapira. Mata Elia langsung berbinar. Meskipun tahu kalau Sapira sempat angkat tangan saat memberikan bimbingan belajar, nyatanya guru cantik itu sudah menempati bagian tersendiri di hati Elia, karena bagi Elia setiap orang yang berjasa dalam hidupnya adalah pahlawan yang akan selalu dia kenang. Sapira adalah guru pertama yang dia miliki setelah sekian tahun absen dari mempelajari ilmu pendidikan. Iya, Sapira, hanya dia satu-satunya guru paling kompeten di universitas itu. Sebenarnya ada banyak, hanya saja setelah Nun memperlihatkan hasil nilai bimbingan belajarmu, mereka semua angkat tangan. Di awal Sapira juga sempat menolak, tapi setelah diancam oleh Nun, dia akhirnya bersedia. Jawab Gabrieli kemudian kembali menyuapkan bubur ke dalam mulut istrinya. Nanti saat kau mulai masuk kuliah, kau harus selalu ingat pesanku baik-baik ya sayang. Pesan apa kak? Tanya Elia sembari menelan bubur yang ada di dalam mulutnya. Jauhi yang namanya laki-laki, tidak peduli apapun alasannya. Aku melarangmu berdekatan dengan makhluk seperti mereka. Bisa? Elia mengerjapkan mata. Kalau begitu, kenapa tidak kakak bunuh saja semua pria yang ada di muka bumi ini supaya Kak Il merasa tenang? Uang kakak kan banyak. Minta saja para sniper untuk membasmi mereka semua. Gampang kan? Gluk. Hampir saja jantung Gabrieli melompat keluar begitu mendengar ide sesat yang dilontarkan oleh istrinya. Yang benar saja, seposesifnya Gabrieli, dia juga tidak segila itu dengan memerintahkan para sniper untuk membasmi kaum sejenisnya. Istrinya ini benar-benar. Sayang, tidak begitu juga konsepnya. Suamimu ini hanya manusia biasa. Hanya Tuhan yang memiliki wewenang paten terhadap nyawa makhluknya. Aku berpesan seperti itu karena takut hatimu akan beralih pada pria lain. Aku khawatir kau dibawa pergi oleh mereka. Elia tersenyum, dia lalu meraih tangan suaminya yang sedang mengaduk-aduk bubur sembari memperlihatkan raut wajah yang murung. Di hatiku hanya ada Kak Il seorang, selamanya. Ucap Elia tulus, tak peduli meskipun nanti Kak Il menjadi miskin sekalipun, aku akan tetap mencintai kakak. Kak Il adalah cinta pertamaku, malaikatku, pahlawanku, suamiku dan segala-galanya dalam hidupku. Hanya akan ada nama kakak seorang di sini. Mata Gabrieli segera melihat kemana jari istrinya menunjuk. Kebahagiaannya langsung membuncah. Jari lentik dan imut itu kini tengah menempel di dada tepat bagian hati milik Elia, menandakan kalau memang hanya dia saja yang akan tinggal dan menetap di sana. Kodenya tidak sulit kan kak? Tanya Elia meledek. Tidak. Lalu, Gabrieli meletakkan mangkuk di atas meja kemudian menangkup kedua pipi istrinya. Manik matanya memperlihatkan sorot betapa dia sangat mencintai gadis ini. Aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu, Eleanor Young. Aku juga apa? Juga sangat-sangat mencintai Gabrieli Saquelema. Hehehe. Sudut bibir Gabrieli berkedut, dia bersumpah dalam hati akan terus mencintai gadis ini hingga 100 tahun ke depan.